Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ekonomi makro kita berikutnya. Eh, Dua pertemuan terakhir kita ngebahas secara umum bagaimana ekonomi makro dan juga ada GDP dan yang lainnya di pertemuan kemarin. Dan ini merupakan series lanjutan dari pembahasan kita yang pertama dan yang kedua. Kali ini kita akan membahas terkait pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan juga inflasi. Nah, di bab sini kita akan coba uh, melihat hubungan antara ketiga faktor ini, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi dalam satu kesatuan secara makro di dalam suatu negara. Kita ambil contoh di sini adalah negara kita, uh, Republik Indonesia. Kita lanjut terkait dengan pertumbuhan GDP di dunia berdasarkan negara. Oke. Nah, warna ini merepresentasikan bagaimana tingkat pertumbuhan dari GDP di suatu negara ya. Misalnya kita lihat negara kita sendiri, Indonesia ini tingkat pertumbuhan GDP-nya masih di bawah tetangga kita ya, Malaysia, di mana tingkat pertumbuhan gross domestic product kita itu berada di angka 2.500 sampai dengan 5.000 US dollar per kapita pada tahun 2021 ini ya. Oke. Yang paling besar itu GDP kalau saya lihat di sini adalah Australia ya, terus Amerika juga GDP-nya itu tinggi, dan kita negara Indonesia ini berada jauh di bawah mereka. Kita lanjut dengan bagaimana pertumbuhan perekonomian dunia ya. Nah, ini peta pertumbuhan perekonomian dunia. Kita lihat bagaimana tingkat pertumbuhan. Asumsikan saja contoh ini 2016 ke tahun 2017. Secara keseluruhan dunia bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan GDP atau gross domestic productnya sekitar 3,4% rata-rata di seluruh dunia. Kita lihat sendiri, kita di negara Asia itu sebetulnya relatif stagnan ya. Kita lihat di legenda dari peta ini, saya tunjukkan ya. Ini legenda yang ini. Nah, ini legenda petanya yang ini, bahwa pertumbuhan di negara kita itu cenderung di netral ya, pertumbuhannya itu tidak di Asia terus Australia sampai ke dataran Jepang juga sama Cina. Nah, itu relatif netral pertumbuhannya, beda dengan negara tetangga, negara lain seperti Timur Tengah, terus Amerika Latin, terus juga Amerika Utara. Mereka tumbuh di atas harapan ya. Mereka lebih cepat pertumbuhannya. Tetapi lain halnya dengan negara Eropa. Kalau kita lihat di sini bahwa negara Eropa justru cenderung turun pertumbuhannya itu. Oke. Nah, kita akan coba analisa permasalahan apa sih sebetulnya yang terjadi di dunia ini sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan perekonominya itu menurun. Nah, kalau lihat dari berbagai macam masalah ya, salah satunya adalah pengangguran. Oke. Masalah pengangguran itu adalah masalah hampir di negara-negara yang tadi saya sebutkan, termasuk Indonesia, itu terjadi masalah pengangguran di mana tingkat angka kerja yang tinggi dan tidak terserap oleh pasar industri ya ataupun pekerjaan. Kita lihat bagaimana peta pengangguran di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini peta pengangguran dunia, kita berada di angka sekitar 4% lah
4-5% itu tingkat pengangguran di Indonesia. Ini berdasarkan dari ILO ya, International Labour Organization ya, di World Bank, bahwa tingkat pengangguran di negara kita itu di angka 4 sampai dengan 5% tingkat penganggurannya. Selain itu, permasalahan berikutnya adalah akibat dari inflasi. Oke. Nah, ini inflasi berdampak terhadap perekonomian yang terjadi di suatu negara, gitu kan ya. Inflasi bisa diakibatkan berbagai macam, nanti kita bahas di dalamnya. Nah, kalau yang perlu memahami tentang inflasi dan jenis-jenis inflasi sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya ya, sebelum ini yang minggu kemarin dibahas terkait dengan inflasi. Oke, kita lihat bagaimana inflasi terjadi di dunia ya. Tingkat inflasi yang terjadi di dunia berdasarkan dari negaranya, negara mana saja yang terjadi inflasi yang besar. Nah, yang paling besar yang terjadi inflasi itu ada di Venezuela. Venezuela punya permasalahan hari ini, negaranya terpuruk ya, karena inflasinya sangat tinggi sampai dengan 6.500% Venezuela itu. Kalau kita Indonesia relatif inflasi ada di standar normal ya, 2 sampai dengan 5% inflasi yang terjadi di negara kita. Sedangkan negara Malaysia itu relatif lebih baik, dia berada di 0 sampai dengan 2%. Begitupun juga negara Australia yang dekat-dekat dengan kita lah. Inflasi yang terjadi di dunia ya sampai pada tahun 2020. Oke, kita lanjut. Setelah kita bahas barusan sekilas mengenai inflasi, mengenai pengangguran juga, dan juga bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas, kita akan kupas hari ini apa saja. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama kita akan menjelaskan dua alat ukur pertumbuhan ekonomi. Oke, apa saja nanti kita bahas ya. Oke, dua alat ukur pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah kita menjelaskan ataupun mencari alasan mengapa pertumbuhan ekonomi merupakan goals ataupun tujuan yang diinginkan setiap negara. Kenapa kita perlu memiliki pertumbuhan ekonomi? Oke. Itu yang kedua. Dan yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi dua sumber pertumbuhan. Nah, kita identifikasi apa saja sih yang mengakibatkan pertumbuhan ini. Berikutnya yang keempat adalah siklus bisnis. Oke, menjelaskan makna siklus bisnis. Oke, ini sebetulnya sudah dibahas di video yang lalu ya. Ini sudah saya bahas, saya kupas mengenai siklus bisnis di video, ada link di atas. Nanti saya coba kasih linknya. Oke. Dan yang kelima adalah bagaimana pengangguran dan inflasi ditentukan. Itu bagaimana sih pengangguran dan inflasi bisa terjadi, kan ya. Kita akan bahas juga di kesempatan ini. Kita akan lumayan nih pembahasan kali ini akan sedikit butuh waktu kita untuk menjelaskan ya. Oke. Dan berikutnya kita akan coba menjelaskan bagaimana jenis-jenis pengangguran dan inflasi juga dampak terhadap ekonomi. Jadi ada pengangguran dan ada inflasi, terus apa dampaknya terhadap ekonomi pengangguran dan inflasi tadi? Oke. Jadi kita akan berbicara, kita akan membahas kali ini mengenai yang tiga ini: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan juga inflasi. Oke. Baik, kita mulai saja dari yang pertama ya. Kita akan bahas mengenai dua alat ukur pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, dua alat ukur pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebetulnya? Ya, yang pertama adalah meningkatnya
real GDP atau pendapatan gross domestic product. Oke, gross domestic product. Oke. Jadi bagaimana real dari gross domestic product? Oke. Produk domestik bruto ya, bukan pendapatan. Jadi bagaimana peningkatan di dalam real GDP yang terjadi dalam satu periode waktu. Misalnya dari 2020 sampai 2021, dari 2019 sampai 2022, misalnya seperti itulah. Oke. Tuh. Yang kedua adalah bagaimana peningkatan real GDP per kapita. Nah, ini per kapita beda, real gross domestic product dengan real gross domestic product per kapita. Jadi hitungannya per orang kalau per kapita. Nah, ini terjadi dalam satu satuan waktu. Misalnya dari mulai terjadinya misalkan awal penentuan harganya tahun 2017. Nah, jadi dihitungnya itu sampai hari ini yaitu tahun 2017. Oke. Nah, sebetulnya definisi ini yang real GDP per kapita itu secara teori itu bagus ya, superior, artinya bagus jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang diharapkan. Oke, jadi standarnya berapa sih sebetulnya kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat itu? Nah, nanti dibandingkan dengan real GDP per kapitanya. Jadi real GDP per kapita itu sama dengan hitungannya ya, rumusnya ya. Real GDP per kapita itu sama dengan real GDP dibagi dengan populasi dari suatu negara. Oke, paham ya? Jadi kalau real GDP aja secara keseluruhan, kalau real GDP per kapita itu dibagi dengan jumlah orang yang ada di setiap wilayah. Oke. Nah, pertumbuhan real GDP tidak menjamin akan terjadi pertumbuhan di dalam real GDP per kapita. Jadi kalau suatu negara secara satu kesatuan itu GDP-nya naik, itu bukan jaminan bahwa pendapatan per kapitanya, pendapatan real GDP per kapitanya itu sama. Jadi jika pertumbuhan populasi itu melebihi dari pertumbuhan real GDP, maka real GDP per kapitanya itu pasti bakal turun, pasti bakal lebih kecil gitu kan ya. Karena kenapa? Karena pembaginya jumlah penduduknya lebih banyak dibanding dengan real GDP-nya. Kira begitu ya. Oke, kita lanjut ke sebetulnya apa sih pertumbuhan itu dan bagaimana. Oke. Jadi pertumbuhan itu atau growth itu adalah goals yang diinginkan setiap negara ya. Jadi setiap negara menginginkan bahwa negaranya secara ekonomi tumbuh, berkembang dan jadi negara yang maju. Oke. Nah, pertumbuhan ini suatu sasaran ya, sasaran ekonomi yang penting. Pertumbuhan itu sasaran ekonomi yang penting bagi suatu negara. Kenapa? Karena kalau si suatu negara itu tumbuh ya, dia maju bergerak seperti itu, maka produktif ya si negara tersebut. Dia bisa menghasilkan banyak barang dan jasa yang tersedia, berarti dia produktif dan mampu negara tersebut memenuhi kebutuhan ekonomi gitu kan ya. Jadi memenuhi kebutuhan masalah ekonomi gitu kan. Nah, jadi pertumbuhan ini akan menekan hambatan dalam kelangkaan barang. Jadi kalau produktif ya, pertumbuhannya itu bagus, produktif, berarti tingkat permintaan bisa tercukupi semua sehingga burden of scarcity ataupun artinya adalah hambatan
yang mengakibatkan kelangkaan barang ya, itu bisa ditekan ya, bisa diantisipasi kalau si negara tersebut bisa menekan angka kelangkaan dengan meningkatkan pertumbuhan. Oke. Nah, berikutnya adalah sumber utama dari pertumbuhan adalah meningkatnya input. Ya. Jadi kalau inputnya meningkat, berarti dia akan secara otomatis membantu untuk meningkatkan pertumbuhan. Apa saja sih inputnya? Ada tanah, ya, ada lahan, ada tenaga kerja, ada modal, dan juga ada entrepreneurship ataupun kewirausahaan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara, ataupun juga peningkatan produktivitas ya. Jadi kalau peningkatan produktivitas bukan dari tadi sumber inputnya, tetapi ditinjau dari outputnya, berapa banyak barang yang bisa dihasilkan gitu kan, dari input yang hari ini ada. Misalkan seperti inilah, karyawannya tetap, orangnya tetap, modalnya tetap, terus wirausahawannya juga tetap, tanahnya juga segitu-gitunya yang ada gitu kan. Nah, berikutnya bisa dikatakan dia tumbuh perekonomiannya jika dari input yang ada tadi bisa diolah dan meningkatkan output. Dengan apa misalnya? Dengan penggunaan teknologi informasi, misalkan seperti itu ya. Jadi kira-kira kebayang ya. Jadi pertumbuhan adalah goals yang diinginkan oleh setiap negara. Gitu. Oke. Berikutnya, produktivitas itu meningkat. Kenapa? Karena terjadi peningkatan dari kesehatan, pendidikan, dan motivasi bekerja dari para pekerja. Oke. Kenapa sih hal berikut ini, yaitu health ya, kesehatan, pendidikan, dan motivasi untuk bekerja bisa meningkatkan produktivitas? Oke, logikanya begini. Kalau orang yang gak gampangan sakit, berarti dia tidak akan bolos bekerja. Oke. Berikutnya, kalau orangnya berpendidikan, kalau orangnya dia mencari ilmu sesuai dengan bidangnya, berarti dia punya skill. Nah, itu skill tersebut bisa meningkatkan produktivitas. Dan yang berikutnya adalah motivasi untuk bekerja. Nah, selain dukungan tadi peralatan dan juga perbaikan kesehatan, ada yang lebih penting juga, bagaimana para pelaku usaha ataupun karyawan dari suatu perusahaan itu dia punya motivasi bekerja yang baik gitu kan ya. Motivasi untuk bekerjanya tinggi sehingga ini dapat mengantisipasi permasalahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ini udah dibahas minggu kemarin, selintas aja sih. Kita bicara masalah siklus bisnis ya. Siklus suatu bisnis itu terdiri dari berbagai macam fase ya. Fase bisnis siklus. Masih ingat kan kemarin ada peningkatan ekspansi, terus ada juga resesi, ada juga depresi seperti itu ya. Ada juga drop. Nah, itu udah dibahas di pertemuan yang lalu. Silakan kalau masih perlu bisa balik lagi ke video yang lalu untuk memperhatikan penjelasan saya. Kalau di sini saya hanya bahas sekilas saja sih terkait dengan siklus bisnis ini. Jadi apa sih siklus bisnis ini? Oke. Jadi siklus bisnis itu menggambarkan tentang fluktuasi di dalam suatu aktivitas ekonomi ya. Apa saja yang terjadi di aktivitas ekonomi ini, yaitu ada output, ada employment, dan juga ada price level. Nah, itu yang mengakibatkan, salah satunya mengakibatkan siklus bisnis gitu kan. Berikutnya masih yang pertemuan lalu terkait dengan diagram.
tentang siklus bisnis ya, dimulai dari ekspansi nyampe di topnya di peak, terus setelah itu dia menurun menjadi resesi ya. Oke, ketika itu terus terjadi tidak ada tindakan konkret maka akan mengakibatkan depresi dan itu finalnya ada di throw. Oke. Tapi dari throw ini dari top ini dia ada proses recovery kalau dianya mau belajar gitu kan. Ada proses recovery, perbaikan dan akhirnya nanti diekspansi lagi dan naik lagi. Terus kalau tidak baik juga ngurusnya pasti resesi lagi gitu kan ya. Nah itu siklus bisnis. Oke. Sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan siklus bisnis. Penyebab siklus bisnis yang pertama adalah recall. Ya, oke, recall. Jadi fluktuasi itu dipicu oleh kaget ya. Misalnya ada perubahan harga, ada perubahan kebijakan pemerintah, itu terjadi ya. Kejadian yang tidak bisa diharapkan ketika individu dan juga perusahaan ketika mereka mencoba menyesuaikan dengan harga yang tetap ya, tidak tawar menawar. Nah ini katanya bisa berdampak pencegahan terhadap nilai ekonomi ya, untuk menyesuaikan si kekagetan ini gitu kan ya. Jadi saya ulangi lagi ya, ketetapan dari suatu harga bisa mencegah perekonomian dari penyesuaian yang cepat menjadi kaget gitu kan ya. Tuh berikutnya jenis-jenis shock ya. Jenis-jenis shock bertanggung jawab untuk siklus bisnis ya secara teori ini ya. Jadi banyaknya atau major innovation atau intervention, jadi banyaknya inovasi dan invensi ya atau temuan itu dia katakan itu mirip seperti jalan kereta api katanya ya. Kenapa bisa dikatakan mirip dengan jalan kereta api? Oke, terus kendaraan bermotor juga, terus ada juga internet, ada impact yang besar ya untuk investasi dan juga konsumsi. Oke. Terus yang kedua adalah shock produktivitas. Nah, ini artinya adalah kaget terhadap produktivitas yang tidak diharapkan. Itu akan berdampak terhadap ekonomi boom, perekonomian yang boom. Oke. Yang ketiga itu terkait dengan jenis shock, yaitu monetary phenomenon. Jadi fenomena nilai tukar moneter ya. Oke. Jadi ketika suatu negara terlalu banyak mencetak uang ya daripada yang mampu didistribusikan oleh agen sesuai dengan kebutuhan, itu memicu terhadap inflasi ya. Nah berikutnya ketika apa ini? Jadi ketika bubble ya, bubble itu jadi gelembung keuangan yang tidak diharapkan dan terus meledak gitu kan ya. Terus juga ini bisa berdampak terhadap para kaum optimis dan pesimis terhadap produksi barang dan jasa yang dibuat oleh mereka. Nah, itu ya. Itu yang bisa mengakibatkan bisnis cycle. Jadi bagaimana turun naiknya suatu bisnis. Nah, bisa juga akibat dari politik yang tidak diharapkan ya. Seperti sekarang yang terjadi di perang Ukraina, itu bisa berdampak terhadap siklus bisnis ya. Di mana
Biasanya misalnya Rusia dia mengekspor gas dan batu bara misalnya ke negara lain dan tiba-tiba itu dihentikan. Kenapa? Karena kena embargo. Nah, itu akan berdampak terhadap siklus bisnis, bisa positif bisa juga negatif itu dampaknya. Oke, yang berikutnya penyebab lain ya, penyebab lain. Oke, para ekonom itu mereka setuju bahwa penyebab yang langsung dari yang mengakibatkan siklus ini adalah perubahan dari total pengeluaran. Oke. Ketika total pengeluaran tinggi, misalkan itu akan berpengaruh juga terhadap siklus bisnis ini. Oke, yang berikutnya penyebab dari siklus bisnis ini adalah beberapa teori lanjutan terkait dengan penyebab siklus bisnis itu. Pertama adalah inovasi. Bagaimana inovasi ini bisa mempengaruhi terhadap investasi dan juga konsumsi ya, yang dikeluarkan. Sehingga apa yang terjadi? Output, terus tenaga kerja dan juga tingkat dari harga. Nah, inovasi biasanya merupakan atau terjadi secara irregular, secara tidak teratur gitu kan ya. Dan itu bisa berkontribusi terhadap fluktuasi di dalam aktivitas ekonomi di inovasi ini. Inovasi misalnya seperti apa ya? Ditemukannya mesin baru, ditemukannya teknologi baru segala macam. Itu akan berpengaruh sekali terhadap siklus bisnis ya. Misalnya dengan ditemukannya robot untuk membuat suatu produk dan akan menekan angka dari tenaga kerja. Nah, itu akan berpengaruh terhadap siklus bisnis. Berikutnya adalah perubahan dalam produktivitas. Jadi ketika produktivitas dia berkembang ya, bertambah, ekonomi juga akan berkembang ya, akan semakin luas. Produktivitas tinggi, ekonomi juga semakin luas. Nah, ketika produktivitas jatuh ya, aktivitas ekonomi pun juga akan sama dampaknya, akan jatuh kalau produktivitasnya jatuh. Itu jalan ya. Dan berikutnya beberapa orang yakin bahwa ini juga terkait dengan fenomena moneter atau keuangan ya. Misalnya nih, contohnya di sini dijelaskan bahwa ketika banyaknya uang ya, ketika uang yang beredar banyak, okay, sementara barang dan jasanya itu terlalu sedikit, itu akan berdampak terhadap inflasi ya, inflasi yang besar di dalam ekonomi karena uang terlalu banyak yang beredar sementara barangnya sedikit. Nah, sebaliknya juga ketika uangnya sedikit ya di dalam suatu perekonomian, itu akan berdampak terhadap output. Kalau uangnya sedikit berarti outputnya gimana? Sedikit ya. Jadi kenapa? Karena ya apa yang mau dibeli karena uangnya tidak ada. Jadi akan berdampak terhadap output, tenaga kerja dan juga harga. Dia akan ikut-ikutan turun karena uangnya sedikit yang beredar. Nah, selanjutnya perubahan dalam total ataupun agregat daripada pengeluaran ataupun spending. Jika agregat pengeluaran jatuh ataupun turun ya, itu akan mengurangi insentif bagi bisnis untuk investasi ya. Sehingga apa? Output, income dan employment ataupun juga tenaga kerja dia juga akan ikut jatuh. Bukan ya. Itu perubahan di dalam total pengeluaran agregat ya. Kalau sedikit ataupun jatuh si agregatnya itu akan mengurangi ataupun berdampak terhadap bisnis di mana output, income dan tenaga kerja juga akan
turut jatuh. Nah, berikutnya adalah ketika agregat pengeluaran naik, ya, agregat pengeluaran naik akan meningkatkan insentif untuk investasi, ya. Karena kenapa dia investasinya lebih banyak kalau agregat ekspenditurnya tinggi, karena itu akan berdampak terhadap keuntungan ataupun laba, ya, profitable dia. Nah, sehingga output, ya, tenaga kerja dan juga income akan naik. Nah, ini akan terus naik di dalam pengeluaran, itu akan berdampak terhadap meningkatnya general price level atau tingkat harga secara umum, ya. Tuh penyebab lain daripada siklus bisnis, ya. Nah, lain halnya ketika agregat pengeluaran ini ada jatuh, ya, ataupun agregat pengeluarannya turun, itu akan mengurangi insentif untuk investasi. Oke. Nah, output tenaga kerja dan income juga sama akan turun. Oke. Berlanjut dengan berkurangnya pengeluaran, itu akan meningkatkan tingkat pengangguran. Oke. Kenapa bisa ketika uang yang dikeluarkan sedikit kok bisa meningkatkan pengangguran? Oke. Kenapa? Karena kalau produktivitasnya kurang, berarti kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, dampaknya itu jadi pengangguran yang tinggi. Oke, berikutnya akan kita bahas mengenai pengangguran dan juga inflasi. Seperti apa hubungan kedua hal tersebut antara pengangguran dan juga inflasi? Jadi terdapat dua masalah makroekonomi yang penting, ya, yang berhubungan dengan siklus bisnis yang dihadapi oleh suatu perekonomian, ya, yang dihadapi oleh banyak perekonomian. Itu adalah pertama masalah pengangguran dan yang kedua adalah masalah inflasi. Ini sangat penting nih. Ini sangat penting untuk dipahami bahwa masalah yang terjadi di dalam ekonomi makro, gitu kan, ya, yang berhubungan dengan siklus bisnis. Jadi, ya, siklus bisnis, silakan kalau yang belum paham boleh kembali lagi ke materi sebelumnya terkait dengan siklus bisnis, ya. Jadi yang berhubungan dengan siklus bisnis ini pertama adalah pengangguran dan yang kedua adalah inflasi. Oke, kita bahas dulu satu-satu terkait dengan pengangguran. Jadi rate ataupun angka pengangguran itu kalau mau didefinisikan, boleh kita mendefinisikan sebagai persentase orang yang ingin bekerja, ya, ataupun dia mampu untuk bekerja tetapi dia tidak bisa bekerja. Oke. Itu angka pengangguran. Udah usianya, udah waktunya dia bekerja, biasanya sih di atas 16 tahun, 16 atau 17 tahun sampai dengan di usia 50 tahunan lah produktif itu. Dia mencari kerja sebetulnya, mencari pekerjaan, tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan. Itu disebut dengan angka pengangguran, ya. Dia berupa persentase, ya, persentase orang yang ingin bekerja. Nah, jadi kalau hitungannya, rumusnya itu angka pengangguran itu sama dengan jumlah orang yang menganggur, ya, jumlah orang yang menganggur dibagi dengan tingkat kerja, ya. Tingkat kerja itu tenaga kerja yang ada, yang tersedia, ya, dikali 100%. Oke. Jadi angka kerja, pengangguran dibagi dengan angka kerja dikali 100%. Nah, jadi labor force ataupun angka kerja itu adalah total angka dari orang yang aktif itu usia 16 tahun ke atas, ya,
Jadi angka kerja itu berarti orang yang sebetulnya harus sudah bekerja, itu angka kerja. Jadi total itu biasanya usia dari 16 tahun ke atas. Mereka ingin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka juga sedang mencari kerja dalam jangka waktu sekitar 4 minggu katanya. Itu baru dikatakan labor force. Ya. Nah ini berisi dari orang yang sudah bekerja ya, dan juga orang yang belum bekerja yang sedang mencari pekerjaan, itu dikatakan labor force ya, atau angka kerja ya, angka kerja atau tingkat usia kerja lah katakan. Nah, tetapi di sini dikurangi dengan orang yang di bawah usia 16 tahun, terus orang yang sedang menjalani masa tahanan yang di penjara ya, itu tidak dihitung kalau mereka. Oke. Terus orang yang sakit jiwa dan yang lainnya, militer juga sama, tidak masuk. Terus mahasiswa ataupun siswa full time yang kalau di Indonesia kita ada yang di pesantren seperti itu ya, itu tidak masuk ya. Terus pensiunan dan juga orang dewasa yang tidak bekerja tapi tidak juga mencari pekerjaan, itu tidak dihitung kalau yang seperti itu ya. Oke, berikutnya cara menghitung dari pengangguran ataupun angka pengangguran. Nah, angka pengangguran ataupun rate pengangguran itu sama dengan penganggur dibagi dengan tingkat kerja atau usia kerja dikali 100. Oke. Itu untuk menghitung rate-nya. Misalnya kita memiliki, contoh ini contohkan aja ya. Kita memiliki populasi yang stabil di angka 120 katakanlah. Ya, mau 20 juta misalkan ya. Terus angka kerjanya itu ada di 100. Yang sudah bekerjanya itu adalah 95 orang dan penganggurannya itu adalah 5 orang. Oke. Nah, cara menghitungnya jadi 5/100 dari labor force ya, angka kerja. 5 orang penganggur dibagi dengan 100 orang yang angka kerja dikali dengan 100%. Artinya berapa? Berarti ada 5% rate penganggurannya ataupun angka penganggurannya itu 5%. Nah, bagaimana dengan menghitung rate pengangguran berdasarkan dari data survei? Nah, dua faktor yang menyebabkan pengangguran, angka pengangguran ya di bawah dari angka pengangguran yang dihitung ya. Itu yang pertama adalah para pekerja paruh waktu atau part time ya, yang dihitung sebagai employed ataupun dihitung sebagai orang yang sedang bekerja gitu. Padahal mereka secara tidak resmi kan bekerjanya. Jadi official unemployment itu betul-betul pengangguran yang betul-betul tidak resmi gitu kan ya. Terus yang kedua adalah discouraged worker. Oke. Nah, discouraged worker itu dia kurang motivasi ya, kalau discouraged itu dia itu ingin bekerja tetapi dia tidak secara aktif mencari pekerjaan. Kerjanya cuman moyan gitu kan ya, tidak mencari kerja, berjemur aja kerjanya gitu kan ya. Nah, itu tidak bisa dihitung sebagai angkatan kerja atau tidak bisa dihitung sebagai tenaga kerja yang tersedia. Nah, jadi secara statistik mereka bukan bagian dari pengangguran. Kenapa? Karena dia tidak mencari pekerjaan gitu kan ya. Nah, rate ataupun angka partisipasi angka kerja
Jadi cara menghitung ataupun penjelasan dari tingkat partisipasi tenaga kerja itu semakin tinggi rate ataupun tingkat partisipasi tenaga kerja ya, semakin tinggi ke atas berarti ya. Jadi oke, saya coba jelaskan sini. Nah, kalau ininya itu semakin tinggi ke atas ya, jadi kalau rate partisipasi angka kerjanya itu semakin ke atas, jadi ini menjelaskan bahwa kebanyakan populasi itu adalah ingin juga bekerja ataupun naik ya. Itu. Jadi itu yang disebut dengan labor force participation rate ataupun rate angka partisipasi angkatan kerja. Jadi semakin banyak dia semakin tinggi si rate partisipasi angka kerja, maka kelihatan bahwa suatu negara, bangsanya itu, generasinya itu ingin bekerja. Nah, jadi angka partisipasi angkatan kerja itu merupakan presentasi dari usia kerja suatu populasi, itu adalah bagian daripada labor force ataupun angkatan kerja. Nah, ini mengukur proporsi ya, proporsi populasi yang bekerja dan yang aktif untuk mencari pekerjaan. Oke. Nah, ini cara hitungannya. Jadi labor force participation rate ataupun rate partisipasi angkatan kerja itu sama dengan labor force ya, angkatan kerja dibagi dengan working age non institutionalized population. Jadi populasi yang mana dia usianya usia kerja tetapi tidak terdaftar sebagai pekerja yang resmi. Biasanya yang tadi ya yang saya jelaskan, bisa dia sebagai seorang siswa ataupun dia sedang tugas militer seperti itu ya. Itu non institutionalized population. Berikutnya adalah untuk menghitung rate partisipasi angkatan kerja itu yang bekerja ditambah dengan pengangguran dibagi dengan sama usia kerja ya dari populasi yang mana dia non institutionalized ataupun tidak terdaftar gitu kan ya, tidak layak dimasukkan ke sana. Misalnya tadi anak-anak kuliah yang masih ngontrak seperti itu tidak bisa dimasukkan ke pengangguran. Oke, berikutnya macam-macam pengangguran ya. Terdapat 3 jenis pengangguran, yaitu frictional unemployment ataupun pengangguran friksi, terus ada pengangguran struktural dan juga pengangguran siklis ya atau cyclical. Apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional? Nah, itu diakibatkan oleh orang yang berpindah-pindah pekerjaan ya. Biasanya misalnya dari gaji yang kecil dia nyari yang lebih gede, ataupun juga dia nyari yang produktivitas pekerjaannya nggak terlalu melelahkan tapi dibayar lebih mahal. Oke. Terus banyak lagi contoh yang lainnya ya. Misalnya di sini ada high productivity job, jadi pekerjaan ya produktivitasnya tinggi seperti itu ya. Berikutnya adalah orang-orang ini ya, orang-orang tadi yang berpindah-pindah pekerjaan gitu kan ya, ataupun juga karena ada pekerjaan yang dibayar lebih mahal tapi kerjaan sedikit gitu kan ya. Jadi mereka itu tipikalnya itu orang yang mau kerja atau menunggu untuk mendapatkan pekerjaannya di dalam jangka waktu yang dekat ya. Nah, kadang juga mereka diistilahkan sebagai sebagai pencari kerja ya, ataupun juga pengangguran yang sedang menunggu gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya adalah
pemerintah harus membuat sistem database yang efisien. Itu bisa menyediakan informasi terkait dengan peluang untuk bekerja, terus mudahnya akses bagi para pencari kerja, misalkan melalui internet gitu kan. Biasanya ini bisa melalui internet ya. Oke, berikutnya. Oke, jadi jenis pengangguran juga, yaitu yang kedua tadi sudah dibahas yang pertama, yang kedua sekarang pengangguran struktural ya. Apa itu pengangguran struktural? Jadi ini diakibatkan oleh tidak sesuainya antara kemampuan pekerja dengan permintaan dunia kerja gitu. Itu struktural unemployment itu. Jadi pengangguran secara terstruktur gitu kan ya. Dampak dari apa? Misalnya ya lahan pekerjaan yang terbuka tetapi tidak memiliki skill yang mumpuni untuk mengerjakan pekerjaan itu. Oke, berikutnya hasil dari perubahan di dalam metode produksi, ya, misalnya ini struktural ya, dari asalnya dia ngetik pakai mesin tik, udah pakai komputer, gitu kan. Yang berikutnya adalah asalnya misalnya ngolah sawahnya, bajaknya itu pakai kerbau, sekarang diganti pakai traktor. Nah, itu akan berdampak terhadap orang yang biasa kerja di sana, pasti tersingkirkan. Itulah yang disebut dengan pengangguran struktural. Oke, jadi bukan karena dianya, tetapi karena pasar yang tersedianya nggak ada. Nah, orang-orang seperti ini itu dia akan tetap secara struktur itu pengangguran ya, sampai mereka dapat meningkatkan kemampuan dan juga keinginan dari pemilik klub ya, kalau sepak bola gitu kan ya. Oke. Atau dia juga bisa beradaptasi dengan metode produksi yang ada. Tuh, seperti itu. Oke. Bisa juga ini akibat dari tidak sesuainya, tidak cocoknya antara skill yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, misalkan kuliah, diajarin apa gitu kan. Tapi perindustrian beda lagi permintaannya. Bisa terjadi seperti itu gitu kan, maka akan berdampak terhadap pengangguran. Nah, cara mengobatinya gimana? Cara memperbaikinya? Jadi si worker, si pekerja itu harus dilatih ulang gitu kan ya. Harus sesuai dengan skill yang diharapkan oleh dunia industri ya. Bisa misalnya memperbaiki sistem pendidikannya. Sekarang udah cukup lumayan sistem pendidikan, ada kampus Merdeka. Itu tujuannya ke sini sebetulnya, untuk kampus Merdeka itu dikembalikan lagi ke kemampuan dan passionnya orang yang mau bekerja gitu kan ya. Berikutnya yang ketiga adalah siklis unemployment ataupun pengangguran yang siklis ya, yang berputar ya. Ya siklis itu kan berputar ya. Oke. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh penurunan dari agregat pengeluaran, dan biasanya ya terjadi selama periode resesi ekonomi gitu kan. Itu sih pengangguran siklis itu terjadi kayak gitu gitu kan ya. Kenapa bisa menurun spendingnya? Ya orang banyak yang nganggur gitu kan ya. Lagi resesi seperti itu ya susah untuk belanja segala macam, mendapatkan barang yang diinginkan. Oke. Nah, ini kadang-kadang juga disebut sebagai pengangguran dengan permintaan, atau demand unemployment. Oke. Nah, berikutnya adalah ketika permintaan barang dan jasa menurun, ya, output dan juga angka kerja ya, ataupun usia kerja juga akan turun gitu kan ya, ataupun tenaga kerja juga akan turun. Jadi saya ulangi ya, ketika permintaan barang dan jasa turun ya, decline, nah output hasil dari suatu proses industri dan juga tenaga kerja juga akan turun gitu kan.
Kenapa? Karena permintaannya sedikit, ngapain banyak orang juga yang bekerja, akhirnya berkuranglah pekerja itu. Dan ini dampaknya apa? Dampaknya adalah pengangguran jadi meningkat. Solusinya apa? Tingkatkan agregat permintaan. Nah, jika ataupun ketika agregat permintaan itu naik, ya, jadi si perusahaan kadang dia menginginkan banyak orang untuk bekerja, untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, akibat dari ini ya, ketika meningkatnya kecepatan kerja, ya, ketika ulangi ya, ketika angka kerjanya meningkat, itu akan berdampak terhadap pengangguran. Oke. Bagaimana pengangguran? Ya berarti dikurangi angka penganggurannya. Jadi lebih banyak orang yang bekerja. Oke. Nah, ketika output dari suatu proses produksi suatu negara meningkat, misalnya, itu akan berdampak terhadap pendapatan orang juga akan meningkat. Nah, ketika pendapatan orang meningkat, ya berarti pengeluaran agregatnya itu akan naik. Ya, itu jadi secara konsekuensi itu akan berdampak terhadap output dan juga pertumbuhan tenaga kerja ya. Oke, berikutnya ada istilahnya itu adalah stimulus package ya. Nah ini bersinggungan dengan ketika perekonomian turun ya. Ketika perekonomian drop itu biasanya ada stimulus ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan agregat demand ya, sebagai booster ya, sebagai meningkatkan agregat permintaan dan juga meningkatkan output dan dunia kerja ya, pertumbuhan output dan juga dunia kerja ya. Oke, full employment. Sekarang full employment itu apa? Ini sedikit berbeda dengan pengangguran siklis ya. Jadi ini biasanya di counter ataupun diberikan solusi dengan peningkatan agregat demand ya, agregat permintaan, terus juga friksi dan juga tenaga kerja ya, tenaga kerja yang bukan kerja di pemerintah secara struktural ya, itu bisa ada gitu kan ya. Kira seperti itu. Berikutnya, ketika ekonomi dianggap telah mencapai full employment ya, ketika dia mengalami frictional unemployment dan juga struktural unemployment. Jadi karyawan ataupun pengangguran ya, pengangguran struktural ya, tuh kira-kira seperti itu ya. Nah, tingkat dari pengangguran itu konsisten dengan full employment ataupun tenaga kerja penuh yang disebut sebagai tingkat ketenaga kerjaan ya, tingkat tenaga kerja dari para penganggur itu ataupun juga dari rate alami untuk pengangguran itu kan ya. Oke, berikutnya kita bahas mengenai ekonomi biaya ekonomi dari pengangguran ya. Jadi biaya dasar untuk pengangguran itu akan mengganggu terhadap output ya. Jadi biaya dasar pengangguran adalah output yang hilang. Jadi the basic cost of unemployment is foregone output, artinya adalah biaya dasar pengangguran adalah output yang hilang ya.
Nah, ketika ekonomi itu gagal ya untuk menyerap tenaga kerja, akan terjadi potensial output yang hilang kan ya. Tuh. Terus selanjutnya kehilangan ini atau kerugian dari output ini diukur dengan eh, gap GDP ya. Sejumlah di mana aktual GDP itu jatuh ataupun nilainya itu di bawah potensial GDP. Nah, sehingga GDP gap ini sama dengan aktual GDP dikurangi potensial GDP. Itulah yang disebut dengan gap gross domestic product. Oke. Oke, selanjutnya ini bagaimana solusinya terkait dengan ini. Jadi potensial output itu merupakan tingkat output di mana konsisten dengan eh, pekerjaan penuh gitu kan ya, ataupun eh, apa angka alami dari pengangguran gitu kan ya. Nah, GDP gap ini akan negatif jika aktual GDP lebih kecil daripada potensial GDP dan tingginya angka pengangguran di atas rata-rata lagi di atas tingkat alami tenaga kerja pengangguran ya, di atas itu angka alami pengangguran. Nah, itu maka yang terjadi adalah GDP yang tinggi, gap GDP yang tinggi. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hubungan antara pengangguran dengan gap GDP ini dihitung berdasarkan hukum Okun ya. Jadi kalau mau memahami silakan bisa cari searching terkait dengan hukum Okun ini atau Okun Law istilahnya itu ya. Si Arthur Okun ini dia seorang ekonomis tahun pada tahun 1962 ya. Terkenal dia dengan hukum Okun. Hukum dia itu menguji secara empiris hubungan antara pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hukum Okun ini menyarankan bahwa setiap 1% poin di mana aktual angka pengangguran lebih ya melebihi dari eh, rate alami pengangguran, maka gap GDP-nya itu sekitar 2% akan terjadi. Solusinya gimana? Nah, solusinya adalah dengan tingkat pengangguran alami sekitar 2% ya, dan aktual rate dari pengangguran sekitar 8%, apa yang akan terjadi dengan gap GDP di dalam ekonomi? Misalnya nih, jika di Indonesia GDP yang dimiliki negara kita itu adalah 15,400 triliun ya, dan angka aktual dari penganggurannya itu di atas 8% atau di atas eh, angka alami pengangguran, berapa kerugian ya dari GDP terhadap ekonomi? Oke, silakan coba itu dihitung ya. Oke, berikutnya adalah hambatan terhadap ketidakseimbangan dari
pengangguran terjadi ya. Unequal itu berarti ketidakseimbangan ya, tidak sama. Dia menjadi hambatan ketidaksamaannya dari pengangguran itu terjadi ya, atau ada ketika eh, angka dari pekerja kantoran itu lebih rendah ya. Terus ketika tenaga kerja anak-anak memiliki rate yang lebih tinggi, ataupun juga ketika laki-laki dibayar lebih tinggi daripada perempuan, ataupun juga kalau di Amerika ini contohnya ketika kulit hitam dibayar lebih mahal dari kulit putih. Terus ketika para pekerja yang tingkat pendidikannya rendah ataupun rata-rata ya, eh, dia memiliki angka pengangguran yang tinggi dibanding dengan pekerja yang berpendidikan gitu kan ya. Nah, berikutnya adalah biaya non ekonomi. Biaya non ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya keterampilan, terus self esteem ya, dan juga self respect itu berpengaruh juga. Self esteem itu jadi lebih ke kepuasan barang mewah ya. Terus keluarga yang berantakan seperti itu. Terus juga akibat dari situasi politik dan sosial. Nah, apa sih yang sebetulnya menjadi penyebab pengangguran di Indonesia? Terus coba apa kira-kira solusi untuk pengangguran di Indonesia? Kita lihat bagaimana tingkat pengangguran di Asia ini. Indonesia berada di urutan tertinggi sebetulnya kalau kita lihat pengangguran pada tahun 2019 khususnya ya. Ya, dan sekarang juga kalau nggak salah itu ada peningkatan di Indonesia itu untuk tingkat pengangguran. Kita itu jauh tingkatnya itu lebih tinggi dibanding dengan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia seperti itu ya. Itu ada di atas ya, tingkat penganggurannya. Tapi kita masih ada di bawah Pakistan, India, terus juga Brunei Darussalam ya. Nah, tren untuk pengangguran di Indonesia itu seperti ini. Jadi awal sih kita bagus, pengangguran itu sedikit, tetapi semenjak adanya COVID tuh kelihatan langsung naik tingkat pengangguran kita itu. Jumlah pengangguran kita itu di tahun 2022 ini sebetulnya turun sih dari tahun 2020 di atas 95.000 atau sekitar 97 ribuan 97 ribu deh, 9 juta 700 ribu. Sekarang udah turun lagi ke 8 juta 700-an lah. Oke, kita lihat yang lebih detail untuk jumlah pengangguran di Indonesia itu. Jadi tahun 2020 ini 9,77 juta angka pengangguran di Indonesia, sumber dari BPS ya. Oke, berikutnya terkait dengan inflasi. Kalau untuk inflasi ini sebetulnya udah dibahas sebelumnya di materi sebelumnya, silahkan bisa dilihat lagi. Ini hanya selintas saja saya coba bahas untuk inflasi ini. Jadi inflasi itu situasi di mana secara terus menerus itu ya harga itu naik. Memang bukan seluruh harga ataupun jasa yang naik pada waktu yang sama ya. Mungkin ada beberapa juga yang stabil ataupun juga ada yang turun, tapi pada eh, general secara umum itu harga itu naik terus. Itu dikatakan sebagai dampak dari inflasi. Sebagai catatan bahwa tingkat inflasi itu mengukur persentasi yang meningkat di dalam harga secara umum ya. Nah, ini juga bukan menekankan bahwa seluruh harga naik ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa
mungkin ada beberapa harga yang turun ataupun juga harga yang relatif stabil ya untuk periode tertentu. Nah, harga umum itu menggambarkan di mana suatu barang ataupun jasa yang satu kesatuan lah, katakan secara makro, secara umum itu di, dinilai dengan rupiah ketika kita dijual gitu kan ya, itu lebih tinggi gitu kan ya. Nah, tingkat inflasi untuk tahun tertentu itu diukur dengan harga indeks ya, atau price index atau indeks harga tuh. Nah, angka inflasi dalam tahun secara spesifik tahun tertentu ya, itu dihitung berdasarkan pengurangan dari harga indeks untuk tahun terdahulu ya, dari tahun indeks yang dihitung dibagi dengan tahun terdahulu, indeks tahun terdahulu, dan kemudian dikalikan 100. Oke, supaya lebih mudah kita lihat rumusnya seperti apa ya. Nah, ini rumusnya. Nah, main index ini ataupun indeks pokok ini digunakan untuk mengukur inflasi pada consumer price index ataupun indeks harga konsumen. Jadi inflasi itu indeks harga konsumen tahun sekarang ya. Oke. Terus ini ya hitungannya ya. Contohnya untuk menghitung inflasi tahun ini, jadi indeks harga konsumen tahun ini ya dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya ya, dibagi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100. Nah, indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Tuh. Nah, indeks harga konsumen ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Nah, contoh misalkan ya, indeks harga konsumen tahun 2022 itu adalah 198 misalnya ya. Nah, indeks harga konsumen tahun lalu itu sekitar 190. Jadi berapa inflasinya? Tinggal dihitung saja. 198 dikurangi 190 ya, dibagi 190 dikali 100. Jadi nominalnya adalah 4,21. Nah, jenis-jenis inflasi ini ada dua sebetulnya. Ada satu adalah demand pull inflation dan yang kedua adalah cost push inflation. Nah, demand pull inflation ini merupakan jenis inflasi yang muncul dikarenakan adanya permintaan barang maupun jasa yang tinggi. Oke. Jadi ketika permintaan akan suatu barang ataupun jasa ini tinggi, maka permintaan barang atau jasa tersebut sangat tinggi. Oke. Produsen harus mampu dan bisa memenuhi semua permintaan tersebut. Ketika permintaan tinggi, si produsen harus mampu. Misalnya hari ini minyak kelapa ya, minyak kelapa permintaan tinggi, berarti seluruh produsen minyak kelapa di Indonesia harus meningkatkan jumlah produksinya. Nah, itu yang disebut dengan demand pull inflation ataupun inflasi berdasarkan dari permintaan ya. Nah, ketika perekonomian ada pada posisi tenaga kerja penuh ya, perusahaan tidak bisa meresponnya dengan meningkatkan agregat pengeluaran, dengan meningkatkan produksi. Akhirnya apa hasilnya? Akan terjadi ekses permintaan agregat. Nah, harga akan naik. Kenapa? Karena terlalu banyak uang yang nyari ya untuk barang tersebut. Tuh.
Berikutnya yang kedua mengenai cost plus inflation ya. Oke. Apa sih cost plus inflation? Jadi eh, cost cost push inflation itu bagian dari inflasi. Ya, pengertiannya itu adalah bahwa cost plus inflation sendiri merupakan inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya, juga dapat disebut karena kenaikan biaya produksi. Itu. Jadi yang menekan ataupun membuat inflasi biaya yang apa yang ditekan gitu kan, didorong artinya itu karena adanya dorongan biaya atau juga dapat disebut juga karena kenaikan biaya produksi. Jadi kalau biayanya produksinya naik itu diistilahkan dengan cost push inflation. Eh, Misalnya ketika biaya produksi naik dan itu akan berdampak terhadap keuntungan perusahaan. Nah, dengan demikian dengan pengurangan apa output dari perusahaan itu tujuannya untuk eh, menjual pada level tertentu, itu tujuannya ya. Nah, sebagai konsekuensinya harga barang dan jasa akan turun. Nah, ketika eh, penawaran akan barang dan jasa menurun, maka harga akan naik. Kalau sedikit barang yang ditawarkan berarti harga akan naik. Itu hukum ekonomi ya. Nah, sebagai catatan dari jenis inflasi ini, ketika permintaan akan full inflasi ini naik ya, itu bisa mendorong ataupun menarik harga menjadi tinggi, kan. Nah, bagaimana dengan inflasi penekanan biaya? Nah, ini biaya produksi akan menekan harga yang semakin tinggi. Jadi semakin biaya produksinya tinggi, berarti harganya juga akan semakin tinggi. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah redistribusi efek dari inflasi. Inflasi itu berpengaruh terhadap eh, agen ekonom secara berbeda ya. Ada yang kena dampak negatif dan ada juga ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi ini. Nah, misalnya grup agen yang merasa terganggu ataupun merasa eh, dia tidak difasilitasi oleh pemerintah ya, ini termasuk ke dalam fixed income earner atau para pencari tenaga kerja tetap. Oke. Terus juga saver itu yang biasa menabung ataupun juga sebagai kreditor. Nah, yang mendapatkan manfaat dari inflasi itu termasuk ada penerima income yang fleksibel dan juga yang memberikan pinjaman ya, sektor. Oke. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara nominal dan real income. Nah, kalau nominal income itu adalah jumlah rupiah diterima sebagai gaji ya, ataupun juga bunga untuk sewa segala macam seperti itu. Nah, kalau real income itu adalah nominal income yang disesuaikan dengan inflasi. Real income itu sama dengan nominal income dibagi price index ya, ataupun harga indeks dalam ratusan ya. Oke, misalnya ini real income akan turun ketika indeks harga eh, naik ya. Jadi inflasi itu perubahan dari tingkat harga ya secara umum. Jadi ketika inflasi itu naik,
pendapatan nyatanya itu turun. Misalnya seorang dengan nominal income sebesar 150 juta ribu US dollar misalkan. Nah, price indexnya berapa? Price indexnya itu adalah 30 ya. Nah, hitungannya seperti ini. Jadi income nyatanya dia itu 150 per 130. Dari mana 150? Itu harganya ya, income-nya. Terus 130 adalah harga indeksnya dan 100 adalah pembaginya, persennya untuk persen. Jadi 115,4%. Nah, jika harga indeks meningkat ke 150 dan jika price index naik 150 dan seseorang nominal seorang tetap konstan pada 150 ya. Jadi sebetulnya keuntungan dia itu menurun ya. Oke. Selanjutnya redistribusi dari efek ini ya. Catatan di sini, jika perubahan dalam harga indeks harga berbeda dari perubahan dalam pendapatan individu di rumah, dan ini berarti bahwa setiap orang akan dipengaruhi oleh inflasi, apakah secara negatif atau positif tergantung dari kesempatan ya dalam situasi seperti ini. Oke, bagaimana dengan uh, para pencari kerja ya yang mendapatkan pekerjaan secara tetap ya dan inflasi. Nah, orang yang ataupun yang disebut dengan fixed income earner itu adalah orang yang pendapatannya itu fix ataupun tetap ya, atau relatif konstan. Misalnya siapa, para pensiunan, dia tuh mendapatkan uang tiap bulannya itu standar gitu kan ya. Oke. Nah, peningkatan di dalam tingkat harga secara umum, inflasi, itu akan mengurangi eh, income nyata mereka ya. Dan begitu pun juga bisa berlaku sama untuk para pekerja yang mendapatkan penghasilan tetap ya. Ini termasuk juga dengan pekerja dengan di bawah UMR ataupun UMR-nya minim ya. Terus hidup biaya hidup, terus eh, pendapatan tetap, dan juga orang miskin ya. Oke. Nah, berikutnya adalah saver. Saver itu sebagai orang yang suka menabung ya, dan menyimpan uangnya, ataupun istilah ini adalah saver. Nah, saver itu adalah ketika harga umum pada di tingkatan naik ya, kekuatan orang untuk belanja untuk nabung itu menurun ya. Bahkan jika mendapatkan penghasilan di internet, jadi jika inflasi angka inflasinya itu ada melebihi dari angka bunga di tabungan, nah nilai dari tabungan tersebut pasti akan menurun ya. Asumsikan bahwa individu punya deposito 100 kan di salah satu bank dengan eh, bunga tahunannya itu sekitar 3%. Nah, jika angka inflasi diestimasi 6%, walaupun setiap orang akan mendapatkan 103 ya, itu prinsipalnya 100 dan bunganya 3% ya, berdasarkan ongkos berdasarkan judul, pada akhir tahun
kekuatan daya beli dari simpanan itu akan terpotong sekitar 97,17. Oke. Nah, berikutnya kreditor ataupun yang memberikan pinjaman lender ya. Inflasi ini bisa mengurangi nilai nyata dari uang dan juga kreditor yang memberikan pinjaman ya. Misalnya sebuah bank meminjamkan sebesar 2 juta, harus dibayar dalam jangka setahun. Nah, jika dalam periode ini harganya double ya, itu menekankan bahwa si peminjam akan hanya harus membayar sejumlah uang yang sudah disepakatinya, dia akan membayar sebesar 2 juta seperti itu. Nah, orang yang meminjam ataupun borrower, orang ini adalah dia mendapat keuntungan dari inflasi. Nah, itu dalam kaitan hal tersebut mereka membayar lebih murah, dibanding dengan apa yang mereka pinjam di dunia nyata ya. Nah, berikutnya adalah penerima income flexible. Itu adalah orang yang pendapatnya macam-macam ya. Nah, sektor publik ya, para pekerja sektor publik contohnya itu apakah yang normal, biasanya secara otomatis ada penyesuaian terhadap biaya ketika inflasi itu naik. Ini bisa membantu mengurangi efek dari inflasi di pendapatan pendapatan di aktivitas ekonomi yang nyata hari ini. Nah, berikutnya adalah pengertian dari cost push inflation. Itu inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya atau juga dapat disebut dengan kenaikan biaya produksi. Jadi kalau biaya produksinya naik, harus dihitung, itu kita pakai itu. Oke, ini terkait dengan inflasi demand pull ya, ataupun juga inflasi yang cost push inflation ya. Nah, kalau untuk demand pull inflation itu belum ada konsensus terkait dengan hitungannya. Misalnya kalau yang penganut inflasi yang ringan itu di bawah 3%. Oke. Ini bagus sebetulnya ya. Oke. Ketika kita bicara masalah kekuatan untuk mengeluarkan uang ya, itu bagus sebetulnya. Makanya ada istilah mild inflation. Nah, ini akan begitu mudah bagi perusahaan untuk menyesuaikan dengan harga umum di pasaran ya, terhadap barang yang dia produksi. Nah, sebaliknya ya, secara kontras ya, itu akan mengurangi output dengan mengalihkan waktu ya, dan juga usaha terhadap aktivitas yang sudah dibuat untuk mengatasi inflasi ini. Ada menu biaya, informasi untuk pencarian, juga terhadap orang yang suka nyimpen uang asing ya. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah. Oke, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.